Ya pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda saksikan saat ini adalah seorang bapak yang kemudian tega melakukan tindak asusila kepada anaknya sendiri di Solo, Jawa Tengah. Aksi bejat ini kemudian dilakukan untuk membuktikan apakah anak ya masih dinyatakan perawan atau tidak. Karena beberapa kali memergoki sang anak ini kemudian berdua dengan pacarnya di rumah. Korban tidak melawan karena kemudian diancam oleh ayah tirinya. Polisi ini berhasil menangkap tersangka. Tersangka kemudian juga dijerat hukuman. Kita berikan trauma healing dan pendampingan agar yang bersangkutan bisa melanjutkan kegiatan dan mengurangi trauma yang korban rasakan, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini korban melanjutkan kegiatan aktivitasnya seperti sedia kala. Informasi dengan bergabung dengan Surakarta. Ini bersama kita pagi ini sudah ada Kapolresta Surakarta, Komisaris Besar Polisi Iwan Saktiadi. Selamat pagi, Pak Kapolresta. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas. Pagi, Pak Kapolresta. Terima kasih atas waktunya pagi ini, Pak. Pak, ini cukup membuat miris ya, Pak, karena kan seorang orang tua memang kan seharusnya wajar ya mengamati anaknya, apalagi kalau misalnya sering berduaan dengan ya seperti itu, pengawasan. Tapi apa, Pak, yang mungkin menjadi motif utamanya begitu ya dari kelakuan bejat si ayah ini terhadap anaknya, Pak? Alibi sajakah itu, Pak? Baik Mas Arif dan Mbak Maria. Apa tadi? Maria, Pak. Maria. Okay. Jadi memang dari kejadian tersebut kemudian kami melakukan penyidikan terhadap si ayah tiri korban, bahwa murni ayah tiri korban memang hanya ingin menyetubuhi anaknya, artinya nafsu, alibinya hanya masalah nafsu saja, yaitu melihat anaknya di rumah, kemudian suasananya bagi yang bersangkutan itu tidak ada siapa-siapa di rumah, sehingga muncul itu. Nah, momentum saat anaknya berada di rumah dengan temannya laki-laki itu dijadikan alasan untuk kemudian muncul ide bahwa si ayah tiri itu menanyakan mengenai apakah si korban yang merupakan anak tirinya itu pernah berhubungan intim atau istilahnya menjalin hubungan yang jauh dengan pacarnya, sehingga terjadilah peristiwa ini. Kemudian kita sekarang dalam proses penyidikan. Ya, Pak Kapolresta, kalau bisa dijelaskan Pak, sebenarnya sudah berapa lama kemudian sang pelaku ini menjadi ayah tiri dari korban? Kalau untuk menjadi ayah tirinya memang sudah cukup lama. Hanya kalau untuk peristiwa penodaan itu sendiri terjadi 2 kali, yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Juli, serta diulangi lagi hari berikutnya yaitu tanggal 9 Juli di hari kemudiannya. Itu Mbak Maria dan Mas Farid. Pak Kapolresta, apakah dalam perkara ini korban juga sudah dimintai keterangan, diperiksa, Pak? Karena adakah mungkin kecurigaan atau mungkin penolakan dari korban pada saat permintaan bejat dari ayah tirinya ini terhadap dirinya? Ya, tentunya prosedur kepolisian, langkah-langkah penyidikan mengharuskan kita untuk melakukan investigasi atau dari laporan yang masuk ke kita, kemudian kita mengembangkan, kita meminta keterangan saksi, baik itu pelapor, kemudian kita meminta keterangan dari korban, sekaligus saat itu yang terduga pelaku yang kemudian menjadi tersangka, itu sudah kita lakukan. Jadi saat dilaporkan ke Polresta Surakarta, segera yang pertama kita meminta keterangan dari korban. Ya tentunya saat itu kondisi korban masih kita katakan trauma, belum stabil. Kemudian kita lakukan pendataan, memang unit PPA yang kemudian menyampaikan alasan untuk menggali informasi dari korban, karena korban sendiri saat itu masih trauma, walaupun sudah ada laporan yang didampingi oleh ibu kandungnya, kemudian ada pamannya dan perangkat dari warga setempat, pengurus warga setempat. Kemudian si anak menyampaikan, si korban ini menyampaikan kepada kita bahwa saat itu si korban sudah berusaha menolak. Bahkan ada keterangan yang dalam berita acara pemeriksaan bahwa korban sempat melakukan perlawanan secara fisik, menendang. Yang korban sebutkan saat itu adalah korban di samping mengatakan tidak mau,
juga berupaya secara fisik yaitu menendang ayah tirinya untuk tidak melanjutkan perbuatannya itu. Itu Mas Arif dan Mbak Maria. Iya. Tapi kan akhirnya kan pelaku ini tetap melakukan aksi bejatnya ya Pak. Apakah memang betul. ada intimidasi, ada ancaman tidak sih, ancaman Pak? kekerasan juga di sini? Ya, tentunya seperti itu. Jadi berdalih karena yang bersangkutan juga orang tuanya seperti nanti dipersangkakan dalam pasalnya bahwa apabila itu adalah pengasuhnya orang tuanya dan lain sebagainya ada penambahan hukuman. Nah ini sama. Yang si saudara SCH ini mengintimidasi korban, artinya memaksa korban, ya kita katakan di bawah ancaman ya, artinya dengan dalih bahwa apakah kamu masih gadis, dalam hari ini mohon maaf masih perawan, apakah belum pernah melakukan perbuatan hubungan intim dengan pacar, itu dalihnya. Jadi di bawah ancaman. Kemudian si korban pun juga menyatakan bahwa tidak mau, dia sudah mengatakan bahwa saya tidak pernah melakukan hubungan seperti itu, saya berteman biasa saja. Namun ya saya katakan si modus operandinya si saudara FJ akhirnya itu seperti itu, sehingga tidak berdaya perlawanan korban dengan kondisi fisik yang mungkin kalah besar dari ayah tirinya dan hal yang lainnya di bawah tekanan dan paksaan, akhirnya terjadilah peristiwa itu. Itu Mas Arif dan Mbak Maria. Karena kan tidak hanya sekali ya Pak, jadi seharusnya itu memang bukan motif utama, memang hanya sebagai alibi saja karena ternyata ada ancaman-ancaman juga. Iya Pak, tapi kalau kita boleh diberikan informasi juga Pak, secara komunikasi sebenarnya hubungan antara pelaku dan korban dan juga kemudian ibu dari korban seperti apa? Sebenarnya kalau kita dari hasil penyidikan kita kepada si pelaku atau tersangka, seluruhnya hubungannya saya katakan cukup baik lah ya, komunikasinya dengan ibunya, komunikasinya dengan anaknya, baik itu bukan anak kandungnya atau anak tirinya, itu komunikasinya cukup baik. Keluarga itu tidak ada, artinya tidak ada hal-hal yang menonjol yang membuat kemudian ada istilahnya hubungannya tidak harmonis walaupun itu bukan ayah kandungnya. Namun demikian pada hari itu ya saya katakan kalau kita tanya kepada tersangka ya memang dia tergiur terhadap si anak tirinya, kemudian karena situasinya mendukung ada alasan yang muncul di pikirannya untuk kemudian dia melakukan perbuatan itu Mbak Maria dan Arif. Ya oke. Pak, ada indikasi sudah merencanakankah ini Pak oleh pelaku, dan ini ancaman pasal sejauh ini yang diterapkan oleh penyidik terhadap pelaku yang statusnya tersangka? Kalau indikasi merencanakan tidak, kami dalami tidak ada merencanakan untuk kemudian jauh-jauh waktu dia mempersiapkan dan lain sebagainya. Dia memanfaatkan momentum saat itu yang dia dapati saat dia kerja, kemudian mendapati anaknya bersama dengan satu teman prianya di ruang tamu menyaksikan televisi, kemudian marah mengusir temannya yang laki-laki tersebut untuk pulang. Kemudian dari situ berlanjut si orang tua atau saudara tersangka ini mengatakan bahwa mendesak apakah kamu sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan temannya itu, kemudian terjadilah itu. Nah, sementara untuk pasal yang kita persangkakan tentunya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak cukup berat, yaitu paling singkatnya jika pidana penjara itu 5 tahun dan paling lamanya 15 tahun. Jikapun denda juga cukup signifikan, yaitu 5 miliar rupiah untuk denda yang saya. Semoga hal ini bagi yang lainnya, mohon maaf kita sekaligus mengedukasi kepada yang lainnya bahwa ancaman hukuman tindakan perbuatan di dalam perlindungan Undang-Undang Perlindungan Anak itu nggak main-main. Persetubuhan di bawah umur itu dalam paksaan dan lain sebagainya, ini memang tidak main-main pemerintah menetapkan hukuman, dan baik itu hukuman penjaranya maupun dendanya. Iya, semoga bisa terpenuhi secara maksimal ya Pak. Proses penyidikan dan juga pasal yang akan diterapkan. Bapak Komisaris Besar Polisi Iwan Saktiadi, terima kasih Pak Kapolresta. Terima kasih banyak Pak Kapolresta Surakarta atas waktunya pagi hari ini. Salam untuk jajaran di sana Pak. Salam untuk jajaran. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.